apa kabarnya? Udah sarapan belum? Selamat pagi. Sarapan pepaya dulu. Sambil sarapan mau ngobrol-ngobrol ya. Ini COVID ini kan sudah memasuki bulan keberapa ya? Dari Maret kan? Februari deh. Februari, tapi kita benar-benar karantina mulai pertengahan Maret ya. Maret, April, Mei, Juni, Juli, masuk 5 bulan. Masuk 5 bulan, hampir 6 bulan, tapi grafik di negara kita belum ini. Memang sih negara-negara yang disiplinnya juga tinggi, dia up and down juga ini tentang grafiknya ini. Seperti Australia itu sempat clean, Victoria sama Melbourne ya. Tapi terus ini lagi. Jadi memang selain ya, tadi aku baca pidatonya siapa tuh Presiden Uganda ya, keren gitu. Jadi dia itu membandingkan respon atau sikap masyarakat kalau di saat perang beneran loh, perang beneran yang bedil-bedilan gitu kan. Itu pokoknya ada tentaranya, ada invasi ke negaranya, ada yang memerangi, itu semua orang tuh, semua warga tuh tanpa diminta dia mengurung diri di rumah ya kan. Bahkan dia bilang kan, bahkan kalau ada ruang bawah tanahnya dia lari ke situ, terus dia nggak peduli bisnisnya buka apa enggak, dia nggak peduli bisa makan apa enggak, dia nggak peduli. Jadi pokoknya kalau dalam kondisi perang, menurut dia orang tuh kok nggak disuruh ngumpet juga ngumpet gitu loh. Nah tapi kenapa di masa COVID ini susah banget dibilangin ya, intinya gitulah ya. Padahal kita juga sama-sama dengan perang, cuman ini musuhnya nggak kelihatan ya. Tapi sebetulnya musuh yang sekarang itu lebih kejam, lebih sadis, karena satu-satunya yang diharapkannya adalah kematian kan? Itu menurut Presiden Uganda itu. Pokoknya pidatonya kayaknya viral deh ya. Make sense banget gitu, masuk akal. Ya itu memang gimana ya kita bilangnya ya, sama lah kayak kita, kayak masyarakat kita saat ini nih. Awal-awalnya itu pada ya beberapa pejabat juga sama followersnya, sama pengikutnya itu awal-awalnya ini harusnya lockdown nih, ini harusnya gini nih gitu kan. Gak taunya jangankan lockdown, cuma disuruh PSBB aja susah banget ngaturnya. Dan terbukti negara-negara yang melakukan lockdown tetap aja ekonominya juga hancur dan virusnya juga nggak kelar-kelar gitu. Jadi memang situasinya serba susah sih. Sekarang ini yang kalau saya pribadi ya, udahlah bagaimana kita mengelola kehidupan kita deh, kehidupan kita sendiri gitu ya. Kalau bisa sih sebetulnya ya sesama, bagaimana kita dengan kelompok komunitas kita bisa saling support, saling tolong menolong gitu. Dan disitulah kadang-kadang nggak tahu ya, teman-temanku kebetulan beberapa orang juga cerita gitu. Jadi di saat-saat seperti ini kadang-kadang malah bagi sebagian orang kan ya, maksudnya tuh empati atau persaudaraan segala macam tuh ada yang rata-rata sih makin meningkat, tapi ada yang ada juga mungkin yang nggak peduli gitu. Saya pikir sih tetap kembali ke orangnya sih. Kalau dasarnya dia adalah orang yang suka menolong, tanpa COVID, tanpa insiden, tanpa apapun dia akan melakukannya. Tapi motivasi orang menolong memang macam-macam sih. Ada yang menolong murni dari dirinya sendiri, ada yang menolong ia pengen dapat balas, atau ada yang menolong pengen dapat nama baik, maksudnya untuk pencitraan gitu. Nah itu kalian disebut pencitraannya.
saya nggak tahu lah, apapun pilihan Anda, kalau menurut saya kalau mau nolong, nolonglah gitu. Kalau mau tolong, tolonglah, nggak usah pakai argumen ini deh. Karena sebetulnya ketika kita memutuskan ingin menolong seseorang, entah itu siapapun, orang lain, saudara, kerabat, tetangga gitu, sebetulnya kita sudah menyiapkan diri kita memberikan sesuatu yang dibutuhkan orang itu kan gitu. Bahwa nanti akan dikembalikan itu perkara lain, bahwa nanti akan dapat lebih dari situ, yaitu karunia gitu. Jadi mestinya ketika menolong orang lain memang nggak pakai pertimbangan-pertimbangan yang ujung-ujungnya adalah membuat kita nggak jadi nolong. Ngerti nggak? Ribet ya. Jadi gini loh, misalnya nih, saya pengen nolongin nih, ada teman yang lagi butuh bantuan atau nih, dan tapi aku mikir-mikir, aduh nanti gimana ya ini nih, yang karena pertimbangan itu akhirnya saya nggak jadi nolong. Ya itu kan jadi nggak jadi akhirnya gitu loh. Padahal tadi itu niatnya untuk nolong. Ribet dah. Tuh. Kemarin itu juga WA dengan seorang teman, ya yang lagi pergumulan besar lah ya, banyak sekali masalah-masalah yang nggak diprediksi, yang nggak tadinya diharapkan berjalan baik, ternyata setelah COVID semua berantakan, ngadu sana sini, aduh, apa yang mau kita nyalain orang juga nggak bisa ya. Misalnya, kok dia nggak bantu aku sih, dia kan mampu gitu, itu hak dia juga ya, nggak salah juga kan gitu. Tapi kalau dari sisi niat atau motivasi untuk menolong, ya menurut aku sih mestinya nggak perlu ada another reasoning why I have to help you gitu kan. Mungkin kalimat ini loh, karena apa yang kita miliki saat ini atau kapanpun itu adalah semua atas kebaikan Tuhan. Artinya Tuhan sudah baik kepada kita. Karena itu ketika kita ingin melakukan kebaikan kepada orang lain pun mestinya nggak perlu mempertanyakan lagi apakah aku perlu melakukan ini gitu. Karena itu adalah sesuatu yang harusnya sudah kita lakukan, karena kita sudah terlebih dahulu menerima kebaikan itu dari Tuhan. Mungkin kira-kira begitulah. Mau habisnya. Jadi begitulah dulu ya curcol kita pagi ini. Tetap sehat, semangat, bye.